Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Syukur alhamdulillah pada ba'da subuh ini kita dibangunkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan diberi kelapangan bagi kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun pelajaran kita pada subuh ini yaitu, kalau tidak salah, halaman 59. Halaman 59, yaitu sifat yang ke-17. Sifat yang ke-17 sebelah kiri bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, as-sifatus sabi'ah asyarata al-wajibatu lahu ta'ala kaunuhu ta'ala hayyan. Sifat yang ke-17 yang wajib baginya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala hidup. Kaunuhu ta'ala hayyan, keadaannya Allah Ta'ala itu hidup. Wahia sifatun qa'imatun bizatihi ta'ala, dan dia adalah sifat yang berdiri di zat Allah Ta'ala, yang berkedudukan ghaira mawjudatin wala ma'duma, yang di antara ada dan tiada. Wahia ghairul hayati, dan dia yang bukan kehidupan atau sifat hidup di zat Allah Ta'ala. Wa fihi jami'u ma taqaddam, dan padanya penjelasannya itu semuanya seperti yang sudah lalu. Artinya keadaannya hidup itu adalah talazum atau korelasi yang otomatis antara sifat hidup dengan keadaan yang hidup, seperti yang sudah kita jelaskan. Lanjut, as-sifatus saminah asyarata al-wajibatu lahu ta'ala kaunu ta'ala sami'an. Sifat yang ke-18 yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu keadaannya Allah Ta'ala itu mendengar. Wahia sifatun qa'imatun bizati ta'ala ghairu mawjudatin wala ma'dumatin. Wahia ghairu sam'i wa fihi jami'ul ladzi taqaddama. Dan dia adalah sifat yang berdiri di zat Allah Ta'ala yang tidak, yang antara tiada dan ada dan tiada. Wahia ghairu sam'i fihi, wahia ghairu sam'i, itu adalah sifat yang
lain dari sifat inti atau sifat mendengar Allah Ta'ala. Wa fihi jami'ul ladzi taqaddama, dan padanya penjelasannya sama dengan yang sudah lalu. Kemudian as-sifatu tasi'ah hasyarata al-wajibatu lahu ta'ala kaunuhu basiran, yaitu sifat yang ke-19 yang wajib bagi Allah Ta'ala, kaunuhu basiran, yaitu keadaan Allah Ta'ala itu melihat, sama seperti yang tadi, wa hiya sifatun qa'imatun bi zati ta'ala ghairu mawjudatin wala ma'dumatin, itu sifat yang berdiri di zat Allah Ta'ala, yang di antara ada dan tiada. Wahia ghairul basar, bukan yang basar yang di dalam zat Allah Ta'ala, tetapi adalah konsekuensinya atau lanjutannya. Wa fihi jami'u ma taqaddama, dan padanya semua yang penjelasannya semua yang sudah lalu. Kemudian as-sifatul ishruna wa hiya tamamu ma yajibu lahu ta'ala ala tafsil wa hiya kaunuhu ta'ala mutakalliman. Sifat yang ke-20 yaitu melengkapi apa yang wajib bagi Allah Ta'ala dengan rinci, tafsil, yaitu keadaan Allah Ta'ala itu mutakalliman, berkata-kata. Wahia sifatun qa'imatun bizatihi ta'ala ghair mawjudatin wala ma'dumah wahia ghairul kalam wa fihi jami'u ma taqaddam. Sama seperti penjelasan yang sudah lalu, yaitu sifat yang berdiri di zat Allah Ta'ala, tetapi yang bukan sifat yang kalamnya, tetapi adalah talazumnya, yaitu aktivasi daripada sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah bersifat kalam, dan realisasinya atau aktivasinya adalah Allah itu berkata-kata, yang artinya aktif berkata-kata dan tidak pernah diam. Nah, inilah sifat sifat 20 yang wajib kita percaya, yang menjadi dasar akidah kita, yang disarikan oleh para ulama, oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebagaimana yang dinukilkan baik dalil akli maupun dalil naqli. Dalil dalil naqli menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang seperti itu, yang pada dasarnya adalah dasar segala sifat kesempurnaan dari Allah SWT. Dan itulah yang disebutkan dan yang tercapai oleh akal kita untuk menjelaskannya. Akal merinci dan menjelaskan lebih lanjut apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam ayat-ayat semuanya disebutkan, ya, kecuali satu yang tidak disebutkan. Ya Allah wujud. Tidak ada ayatnya. Itu yang spesial, yang khusus menyebutkan Allah itu wujud. Kalau lain-lain ada. Hayyun ada, Qayyum ada, Basir ada, Sami' ada. Tetapi yang dapat kita dipahami dari akal kita, bahwa kita percaya kepada Allah SWT. Kita diperintahkan, ya Allah memperkenalkan dirinya melalui wahyu.
Allahu la ilaha illa Allahu allazi la ilaha illahu wa ilahukum ilahu wahid. Itu semuanya dipahami bahwa Allah itu wajib bersifat wujud. Ya, mustahil Allah Ta'ala itu tidak ada. Ya, semua wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya dan khususnya kepada Rasulullah SAW itu adalah dalil atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat 20 itu yang kita percaya, dan di situ dari sifat-sifat af'al Allah Subhanahu wa taala yang disebut juga sifat ma'ani, ya, seperti dari kudrat, iradat, ya, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yaitu disebut sifat-sifat ma'ani, ya, sifat-sifat inti yang pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aktivasinya itu disebut sifat-sifat ma'nawiyah, yaitu yang dinisbatkan kepada sifat-sifat ma'ani. Nah, itu pelajaran yang selanjutnya, ya, itu inti dari yang kita baca. Tanbih itu pada selanjutnya, karena itu masalah-masalah khilafiyah yang dijelaskan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada sifat-sifat yang mustahil, jadi yang itu tidak kita baca. Jadi dari sifat yang ke-17 ini itu hayat, ya, kaunuhu ta'ala hayyan, dan juga kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, dan kaunuhu ta'ala mutakalliman. Jadi ada 4 sifat aktif Allah Ta'ala yang disebutkan sini, yaitu hayyan, hidup, ya, hidup ini, ya, intinya ada pada zat Allah Ta'ala, yaitu potensi hidup itu. Tetapi aktivasinya Allah itu hidup dari sejak ke zaman qadim, dan juga baqa sampai batas yang tidak ada, yang terlepas dari ruang dan waktu. Jadi dari hayat, kaunu ta'ala hayyan ini, keadaan Allah Ta'ala hidup, itulah semua sifat yang lain itu aktif. Jadi kalau hidupnya tidak aktif, ya, tidak ada juga kudrat aktif, iradat aktif, ilmu aktif, ya. Jadi bersandar kepada aktifnya hidup ini, ya. Kadang-kadang ada yang hidup tapi tidak aktif. Kalau kita juga manusia ini, ada orang yang ditimpa hidup dia, tapi hidupnya itu hidupnya aja lagi, tapi tidak aktif lagi, saraf-sarafnya lumpuh. Nah, bagi Allah Ta'ala hidup itu, dan hidupnya hidup yang aktif, yang melayani atau yang menjadi dasar dari sifat-sifat aktif yang lainnya. Itu untuk mendekatkan paham kita supaya kita tidak terlalu kerut kening kita untuk memikirkannya. Seperti itulah kira-kira, tapi yang hakikatnya itu tentu Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Kita hanya dapat menjelaskan sejauh yang terjangkau oleh akal kita, tidak memaksakan akal kita untuk memikirkan yang jauh daripada itu, karena memang tidak terjangkau oleh akal kita. Ya, kalau dipaksakan juga nanti bisa meleset dia. Yap. Mutakalliman.
mengatakan lima. Ha. Dan kita Allah itu bersifat kalam. Ya. Kemudian tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi kalam Allah itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Yang kedua, kita nih Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tak maksud saya pribadi. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau kita baca dia berhuruf. Dan dia kalau kita baca juga dia bersuara. Bagaimana pendapat yang mengatakan ini menurut tadi ya, menurut saya yang mengatakan bahwa kalam Allah Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi sabda Rasul. Karena wahyu datang diberikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu dikatakan tanpa huruf dan tanpa suara. Tapi Jibril yang membacakannya kepada Nabi ini bacaannya bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa itu adalah sabda Rasul SAW karena dia berbahasa Arab. Satu. Yang kedua yang saya tanyakan, bagaimana ini bersahabat, agak ngeri juga saya mengatakan, bagaimana cara kita berpikir. Ini yang terjadi oleh dosen Syarif Hidayatullah Jakarta, ini Syarif Hidayatullah Jakarta, Elmin Hidayat. Kalau seandainya Allah itu ternoda, Qadiran, Muridan. Kalau seandainya Allah itu ternoda, persilakan dia mengadu kepada Polda Metro Jaya. Tuhan itu mengadu Allah kepada Polda Metro Jaya. Dosen loh. Ini Karim dari Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini bagaimana kalau pikir yang sesat begini? Seorang dosen ngomong tadi. Bergila-gila kalau kita ngaji dulu kan harus begini. Batasan pikiran kita itu tidak boleh sewenang-wenang seperti itu, ada batasan itu. Memang kan kita hafal dasar-dasar yang seperti itu. Apa nak sesat tuh si orang dosen ngomong tadi itu? Dulu Tuhan menghadap kepada Jaya kalau dia ternoda. Ini akidah ini, akidahnya. Bagaimana akidah seperti itu? Terima kasih. Jadi itu kan sudah kita bahas. Yang pertama, percayaan pertama bahwa lafaz dan hurufnya itu memang bahasa Arab, Al-Quran itu. Nah, huruf-huruf bahasa Arab itu baru ada diperkirakan oleh para ahli sejarah itu baru pada abad ke-7 atau 8 sebelum Masehi. Sebelumnya belum ada huruf Arab. Itu pun pengaruh dari Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa Nabi Daud itu baru ada huruf diciptakan. Yaitu pada abad ke-10 kira-kira sebelum Masehi. 1000 tahun dari sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika wahyu turun kepada Nabi Musa, maka diinspirasikan oleh Jibril atau diwahyukan oleh Jibril menurut apa yang dipahami dan dalam bahasanya sendiri, itu bahasa Ibrani. Maka malaikat menuntunnya untuk mengucapkannya, sama dengan Al-Quran juga. Ya. Jadi malaikat yang mengajarkan, ya, itu ayat yang kita baca dalam surat Al-Qiyamah itu. Wala tuharrik lisanaka lita'jala bi. Jangan engkau gerak-gerakkan lidah engkau untuk segera untuk membacanya, karena belum diajarkan. Ya, Nabi sendiri tidak bisa membacanya kalau tidak diajarkan oleh Jibril.
Ya, diajarkan oleh Jibril di dalam kalbunya itu masuk, sehingga Nabi paham apa yang disampaikan, wahyu yang disampaikannya, dan menuntun lidah Rasulullah untuk mengucapkannya sesuai yang diterima oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, karena penyampai wahyu yang didapat dari Baitul Izzah, ya kan, firman Allah taala itu turun ke Lauh Mahfuz, ya. Kemudian dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin pada bab kalam itu. Nah, dari Baitul Izzah, wahyu-wahyu yang itu diturunkan secara beransur-ansur oleh Jibril. Ya. Jadi innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dalam surah Asy-Syu'ara, dia itu turun dari Allah SWT yang dibawa oleh Jibril ala qalbika, masuk ke dalam kalbu Rasulullah SAW, supaya engkau sampaikan sebagai peringatan-peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Wa innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kata-kata yang diajarkan oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Ya. Ya, apalagi kalau kita nggak percaya yang diinfokan Al-Quran sih, kemana lagi kita berpegang? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kamilah yang mengatur himpunannya dan bacaannya. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami bacakan ya Al-Quran itu ke dalam hati engkau ya Muhammad, fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaan itu. Jadi jangan diikuti lisan Nabi yang mengikuti bacaan itu yang diajarkan oleh Jibril. Di dalam surat Kiamat, Al-Qiyamah. Jadi bukan dibuat-buat atau yang dibahasakan oleh Nabi, tapi dibahasakan, dituntun oleh Jibril langsung. Ya. Bagaimana cara turunnya? Itu yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Dia turun dari Allah, Tuhan semesta alam. Ala qalbika, ya, masuk ke dalam hati Rasulullah, kalbu Rasulullah, menanggung, karena malaikat itu makhluk roh, masuk dia. Makanya orang kafir itu tidak bisa ketika Jibril masuk ke dalam jasad Sayyidina Rasulullah, itu dia seperti orang kesurupan. Maka orang-orang musyrik itu tidak bisa dia membedakan kesurupan jin atau yang masuk itu Jibril. Okay. Dikatakannya itu majnun. Majnun itu kesurupan jin. Dia jelas dikatakan, jelas sekali. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kamilah yang memiliki himpunan Al-Quran itu yang di Lauh Mahfuz.
dan bacaannya juga. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka apabila kami bacakan dia, kata Allah, kami itu yaitu ya termasuk Jibril lah. Jibril yang mengajarkan. Maka ikutilah bacaannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad itu tidak mengucapkan, tidak menuturkan dari hawanya atau yang dia buat sendiri. Tetapi apa? In huwa illa wahyu yuha. Kecuali itu adalah wahyu. Wahyu itu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau diinspirasikan atau diwahyukan kepadanya.